Kocak. Baik, kembali lagi bersama kami di channel Jangan Takut di tempat horor. Masker kenapa sih nggak dibuka? Jelek dah. Kan udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah. Nah, mending jelek dilihatkan daripada ditutupi. Baik, kembali lagi bersama saya Firsa Balaza, Muhammad Ubaidillah Syekhul Abrar, Handi Azet. Dia megang mic awal hanya buat itu. Iya, biar gak capek. Ya baik, teman-teman sobat berani, kali ini kita ada di tengah Surabaya ya, bahkan ya, masih Surabaya apa ini? Timur? Surabaya. Ya ya. Selatan gak sih? Enggak tahu lah. Barat. Enggak tahu. Barat Barat sana bukan. mah. Antara timur atau utara. Utara. Nah, kita ada di daerah konflik. Wah. Jadi ini kita ada di bangunan yang sudah Robohkan. di bumi hanguskan sebenarnya. Cuman ada sedikit cerita-cerita dari pemilik ataupun warga sekitar yang banyak sekali gangguan berasal dari sini, dan bahkan mungkin ketika tempat ini mau dijual itu banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi gitu ya. Mungkin kita akan nyari pembeli, bisa Nyari penyebabnya dan apa namanya, orang yang punya ini bener-bener nggak mau in frame, suaranya pun nggak mau. Yang jelas dulu ini bangunannya kayak 1,5 lantai. Oke. Dan di deket tengah situ, deketnya pohon itu tuh ada sumur. Terus ada pilar-pilar yang ada ukiran naga dan lain-lain. Di belakang ada tempat pembakaran. Jadi, tempat pembakaran apa? nah itu pembakaran apa itu yang nggak tahu. Sebenarnya kalau dari ceritanya dan foto-foto lama yang dikirim, itu tuh kayak perpaduan, mohon maaf ya, antara dua agama cuy. Dua kepercayaan. Dua ini depan kayak ke pulau-pulau dewataan, belakang kayak itu. Oke. Tapi sebenarnya secara energi yang kita masuk untuk kali ini cukup tenang ya, karena Nggak tahu Anda. Ya, dijelasin dulu mungkin dari Mas Firsa. kalau dari aku, karena suges pertama adalah enggak tempat terbuka dan tidak terkotak-kotak, sehingga agak lebih tenang gitu. Kalaupun ada yang muncul dari sini tinggal noleh gini gitu. Kenapa? Enggak, tadi kayak abu bangkai kecil gitu. Bingki. Habis makan bangkai sih. Mas Andi, boleh diceritakan sebenarnya ada apa sih di sini? Ya, sebelum kita mulai tadi kan sempat sebentar kita masuk sini, dan ternyata memang pertama yang aku rasain sama kayak Mas Firsa rasain gitu, tenang, nggak ada apa-apa, energinya nggak negatif gitu. Ternyata setelah aku coba, Pusatnya di sumur. bener. Iya. Jadi nanti kita bakal ke sana. Itu arah ke belakang. Di sini memang tenang, tapi pas di sana, Aku belum ke sana sih. nah itu ini langsung aku ceritain dulunya gimana nggak? Boleh, Aku flashback dulu atau gimana? Boleh. Boleh. Ceritain dulu aja, Mas. Jalan-jalan. Oke. Soalnya kita juga mau jalan agak susah juga kan ya. Jadi yang aku lihat itu tempat ini memang dibuat untuk ritual tertentu. Nah, yang mana ternyata yang ketemu sama aku tadi itu bukan korin, tapi penunggu pemilik tempat ini dulu. Nah, itu ternyata dia ini ngilmu gitu loh. Oke. Jadi kayak dukun gitu. Ya. Kayak gitu, dan banyak pusaka-pusaka dan jin-jin yang ditanam di sini gitu. Akhirnya kenapa kok nggak bisa terjual kayak gitu? Aku mau bet langsung pindah. Karena di situ kayaknya. Kayak di sebelah sana. Tapi ini Mas Andi, kalau misalnya ngilmu kayak gitu, berarti ada kesalahan, ada apa gitu yang feel yang sampai akhirnya dijual. Yang salah apa? Maksudnya kalau misalnya emang ilmunya cocok atau berhasil kan harusnya kan masih berjalan sampai sekarang. Tapi faktanya kan dijual, terus malah yang beli jadinya nggak laku, terus yang dukunnya sekarang kemana?
Kalau dijual karena kalau aku flashback tadi ini karena meninggal. Hah? Yang punya udah meninggal. Oh. si pemilik ilmu itu meninggal. Akhirnya anak keturunannya menjual aset ini. Sedangkan di tempat ini tuh sudah menyimpan banyak sekali energi-energi yang negatif. Tapi kenapa aku bilang sangar atau gede? Mereka itu bisa nutup energi negatif itu. Jadi seakan-akan orang itu nggak kerasa energinya. Oh, berarti bisa dibuka tutup sendiri oleh mereka, bro. Dan ini ada selaput gitu loh, supaya orang yang di luar itu nggak bisa. Kenapa? Enggak, selaput tadi katanya. Iya, nggak usah mikirannya. Iya, enggak stop. Ya udah kita Ke sumur belakang dulu. Yuk. Iya, langsung ke sumur ya. Yuk. Oke, teman-teman, kita sudah bergeser ke yang mungkin dulunya dikatakan sumur. Kenapa, Bet? Enggak. Ini sumurnya. Belakang ini. Yang ditumpuk agak tinggi. Nah, kita dari kalau dari saya yang orang awam, secara ini aja udah nggak nyaman sih. Entah apa ya, kayak mual gitu. Udah terasa kayak ini nggak anyir-anyir gitu nggak? Ya itu salah satu ilmunya juga. Ada tumbal-tumbal. Ini kayak enak tuh. Ambuku. Enggak. Ini. Bukan bau Anda. Gitu sih. Untuk sosoknya Apa, Mas? sosoknya ini yang lebih dominan itu ada ular besar di pojok sana ularnya. Terus di daerah sini itu ada merinding lagi, ada jenglot gitu, makanya bau-bau anyir juga. Terus si pemiliknya itu sudah ada di atas itu. Dia sudah nunggu sebenarnya dari tadi. Tapi sebelum masuk ke sini, Mas Ani sudah mencoba komunikasi. Sudah. Sudah beliau ya. Welcome. Nah ini dia ngomong ke aku kalau ada iming-iming. Kalau kamu pengen lebih sakti, aku kasih sesuatu. Duh. Nah cuman aku ngelihatnya ilmunya itu lebih ke hitam. Jaga-jaga buat ngasih makan, bro. Lebih ke hitam, jadinya aku nggak mau lah. Insya Allah nggak mau. Tapi gini Mas Andi, kan tadi sebelum pas awal-awal masuk kan Mas Andi bilang kalau misalnya di sini tuh banyak mustika kan, pusaka bahkan. Bedanya mustika sama pusaka? Pusaka. Kalau Yang lebih beda perpustakaan sih. gede. Iya, bedanya mustika sama pustaka. Alah, pusaka. Kalau mustika itu lebih ke batu-batuan. Batu kayak permata, itu mustika lebih gitu. Kalau pusaka itu lebih ke senjata. Itu nusuk sini lebih. Enggak. Siapa yang masukin tuh? Orang cuma daun. Tapi gatel, Bro. Itu lebih ke kayak gitu. Jadi di sini juga ada mustika, ada pusaka. Mau ada yang diambil nggak? Coba aja kita lihat. Ya kita ini dulu lah. Coba interaksi dulu nanti. Karena kayaknya nggak segampang itu ngambilnya. Ini banyak banget. Dan energinya lumayan dan bau darah itu loh yang susahnya itu. Mau ke belakang? Ya coba yang di sini. Oke. Ini kita sebenarnya bergesernya nggak terlalu jauh ya, tapi sebenernya. Si anjing ini semoga kedengeran ya. Si anjing tuh kayak gonggong terus. Padahal kita juga muter-muter ke sini tadi, itu pun nggak gonggong. Iya. Sekarang diam.
Kenapa dia? Nggak tahu. Oke. Makin nggak enak di sini. Iya. Apa yang? Mungkin nggak bakal kelihatan sih, tapi merindingnya apa? Gimana kalau misalnya kita paranormal experience tapi ngobrol sama orangnya bisa nggak? Coba ya. Coba. Jadi nggak perlu Kerasukan. kemasukan, tapi kita bisa ngobrol gitu. Biar kita juga tahu tempatnya dulu tuh kayak gimana. Bisa nggak Mas Andi? Bisa. Coba. Iya, coba. Ente ya. Intel. Nah, bareng-bareng lah. Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Kita coba Cari tempat yang enak. ya cari tempat yang enak, karena ini sudah beliaunya sudah ada di sini dari tadi. Terus si ularnya itu juga sudah mau mendekat. Ini jam 1 kurang 7 menit. Kok enak sendiri tapi ya. Fir sakit Fir. Sakit Fir. Siapa yang megang mic? Aku. Tapi secara ini malah iya udah. Ini kalau misalkan ternyata jatuhnya astral projection, ikutin aja ya. Jangan kukuh, jangan ini. Mati kamera. Oke. Cover Yan ya. Tapi sebentar, kemungkinan terburuk ketika kita astral projection apa? Kalau di sini orangnya emosian atau apa? Kemungkinan terparahnya tertahan. Kemungkinan tertahan. Gini, ada ciri-ciri bakal tertahan sih memang. Itu tahu-tahu jantung itu berdebar lebih cepat. Habis itu badan kayak menggigil. Itu mending langsung ngomong, masuk balik. Gitu ya. Ya. Kalau misalkan sudah kerasa kayak gitu, langsung balik ya. Kalau bisa jangan astral projection. Dengerin aja. Oke. Sudah? Oke, jadi di sini aku udah buka pagar-pagar yang melindungi mereka. Jadi kemungkinan bakal bisa mendekat si mereka ini. Si laki-laki tuanya itu sudah ada di belakangnya Mas Ubed. Itu kayaknya sudah mulai mau berkomunikasi gitu. Si ularnya itu masih belum, kayaknya dia takut sama si ini. Nah, coba tanya dulu. Untuk Mas Ubed, apa yang dirasain atau didengar? Kalau suara enggak sih Mas. Kayak ada yang dorong dari belakang? Narik malah. Narik. Oh, tadi sampean lawan berarti ya? Iya, aku nyoba ngelawan Mas. Ini yang tak rasain cuma kayak ketemu orang yang wise gitu. Oke. Mas, bijak, tapi nggak ngomong. Jadinya aku sendiri yang kayak malu-malu gitu Mas. Coba diajak ngomong dulu, maksudnya disapa lagi, mungkin bakal. Masir, apa yang dirasain?
mau ngomong. nggak mau ngomong. Sampean ketemu sama siapa? Orang tua itu. Sampean separuh lepas ini ya. Jangan terlalu masih, nanti masuk ke sampean bahaya. Coba tak ini lagi. Tadi ada suara di sebelah, di belakang. Kayak ini tangannya kenapa mas? Kaku. Tangannya kaku. Pegang aja coba jariku. Tuh, enggak tuh, panas sih. Panas. Mau coba diterusin dulu apa dihilangin? Coba diikutin dulu ya. Siapa tahu dia ngarah kemana. Mas Ubed, jangan terlalu masuk. Mas Ubed bisa ngomong? Bentar. Apa tadi yang dirasain? Awalnya sih emang aku mencoba untuk terus mengajak dia berkomunikasi. Tapi beliaunya kan diem. Aku iniin terus, goda-godain terus ya. Gitu. Istilahnya dijawil-jawil lah. Ternyata tiba-tiba tangan tuh awalnya tuh aku awalnya tuh gini aja kan. Nah lama kelamaan ini makin gini nih, yang sini tuh sakit gitu. Masuk. Yang Mas Ubed udah mulai kesedot sana. Tahan ya mas, tahan mas ya. Bet. Kapan Bet? Oke, kayaknya Mas Nandi mencoba menetralisir yang belakang sih, biar Ubednya nggak terlalu jauh. Mas Nandi, apa? Kalian dengar suaraku, aku tak tarik. Iya. Tiba-tiba angin besar. Dari mana nih anginnya? Balik. Sakit. Langsung angin ya. Enak ya. Nanti harusnya interaksi kayak gini. Gimana Mas? Oke. Jadi memang energi yang di dalamnya cukup kuat. Kita ini lagi tarik menarik Wajahnya merah. jiwa ya. Telinganya juga merah. Disentil mungkin sama jinnya. Gimana Mas? Karena kan tadi Ubed sempat masuk ke dimensi mereka. Nah ketika ditarik itu agak susah gitu. Gimana Mas?
Pindah dulu. Kita kok sering kalahan toh saiki. Kita kok sering kalahan toh, Mas. Iya, ayo pindah. Ayo Mas Andi. Kami mau balik sebenarnya, cuman ya ada insiden lagi. Mas Andi. Sinten. Jenengan sinten. Napa? Jenengan napa to? Jenengan nabi napa? Niki kula mboten tuku kata. Kami gak bisa ngomong orang. Jenengan adine napa? Napa? Siapa kamu? Aku di konten. Disuruh sini. Itu. Obat itu. Oh, kamu ditanam di sini berarti? Bocor semua. Kalau boleh tahu. Hah? Buta. Burjo. Buta. Tanganku sakit tadi. Enggak sendiri. Aman. Ayo pindah dulu ya. Ayo, Tanganku om kemang. kaku tadi. Enggak, tadi pas itu kaku, sekarang enggak, cuma lemes. Kenapa sih gini? Biar lemes. Ayo pindah sih. Ini dia aku. Jadi, ini pindah dulu kan? Oke, ini kita pindah ke depan dan kita coba runtut tadi itu kenapa. Yang pertama, yang aku nggak tahu Mas Andi. Yang jelas dia tuh kayak ngasih wejangan. Saya ingatku dia tuh di kananku. Dia kayak ngasih wejangan tentang orang ini, menurutku ya, dari cara ngomongnya dia sama cara kebudayaannya dia itu pengen kayak gabungin dua kebudayaan gitu sih. Oke. Dua ilmu. Bahkan terus habis itu dia tuh kayak ngasih wejangan, ya anak muda tuh ngapain belajar yang lain, mending belajar pelajaran yang udah ada, budaya-budaya yang dari dulu. Kenapa itu malah ditinggalkan? Awalnya kayak gitu, terus kayak ngajak, ayo ikut aku, ntar tak ajarin semua. Benar. Kayak gitu. Iya. Nah terus Mas Andi yang habis itu kan, Mas Andi habis itu di belakang itu ngapain? Jadi kan
sebenarnya omongan itu benar, omongan beliau itu benar, cuman kenapa harus ada iming-iming ayo ikut aku terus aku ajarin gitu. Kan sebenarnya cuman mengingatkan aja Cukup. gitu kan. Itu yang aku kurang setuju. Jadi tadi Mas Ubed tuh sempat dibawa sudah masuk ke dunia mereka gitu. Itu yang aku akhirnya paksa untuk balik. Nah akhirnya aku yang diserang sama mereka. Tapi halus banget loh dia. Mas Handi kan tadi bilang kalau misalnya mau bakal masuk itu tuh bakal deg-degan menggigil. Itu enggak. Nah Memang ini sih kadang memang kalau memang secara tingkatan lebih tinggi biasanya tipu dayanya lebih halus gitu. Dan iya sih, malam ini juga pengalaman yang baru juga buat aku yang sering bersinggungan dengan hal ini gitu. Nah ini untuk pertama kali mungkin bahkan pertama memang tanganku yang kaku kan. Nah yang kedua itu yang udah masuk malah dua-duanya kaku gitu. Biasa Ya enggak, dua-duanya. kaget tuh gitu. Ya Allah. Kan gini. Nah itu benar-benar kaku gimana sih? Kaku segininya apa ininya? Sini. Dari sini. Yang ini cuma setengah malah. Itu gini coba. Tangannya kakuin terus, sekaku-kakunya. Ini. Nah, terus dilepas. Nah, kayak sakit tiba-tiba lemas gitu loh. Oh, Nah, habis energi itu yang biasanya kan aku masih bisa kontrol dan segala macam. Nah, ketika ini tadi lepas ada beberapa second. Ya, nggak apa-apa. Untuk beberapa second ada kayak nge-freeze-nya gitu loh. Enggak langsung balik. Nggak langsung balik. Nah, itu yang serem juga ya, ternyata. Kok tambah cet? Nariknya makin ternyata ada. Aku sih Apa sih ini? secara 3 minggu yang lalu tuh kalau memang lagi di tempat apa gitu, telinga yang sini tuh dengung desibel nging sama kemeng tuh apa ya bahasanya? Keju. tegang sampai yang Kram. Ya, kram gitulah. Ini sakit lagi, aneh juga sih. Insya Allah kalau misalkan ada nging di kuping, salah satu kuping, katanya itu disolawati aja. Itu ada salah satu ilmu. Kalau misalnya nging terus itu berarti ada sesuatu kerusakan atau apa, ada gangguan. Oke. Nah, terus Mas Andi sampai 2 kali kayak mau nyerang. Itu aku nggak tahu ya nyerang atau ya apa. Tapi sampai 2 kali. Itu terakhirnya ya apa? Dia mati atau apa? Dilemahkan atau Tadi aku sempat ngelemahin tapi ternyata dia bisa ngecas sendiri. Itu aneh. Sebelum-sebelumnya kan enggak gitu kan. Dia habis dilemahin udah dia lemah. Ini enggak. Jadi kayak dia punya kayak prajuritnya itu yang bisa ngecas dia lagi. Oh. Oke. Nah, nging di kuping itu setauku itu karena ada sesuatu di gaib yang mempengaruhi. Jadi kayak mereka kan juga bisa masuk ke frekuensi. Nah, itu bisa mengakibatkan ini itu. Makanya disuruh sholawat kalau yang Islam ya. Terus ini Mas Andi. Ini kan orangnya kan harapannya biar laku. Dan dia juga bilang kalau misalnya laku kita dapat bagian. Caranya biar laku gimana? Ini lumayan kan? Kerjaan. Gede banget juga. Iya kan? Emang. Iya. Ya apa ya Pak? Biar laku gimana dia Bisa, ini? bisa aja Kalau sih. lebih cepet sih Bet, story sih. Kenapa di story? Ya di story dijual. Kan bisa swipe up dah. Oh, ya siap. Story udah gampang. Bos ini nominalnya MM-an, Bos. Kalau jual es cau, mangewu cepet. Bisa, insya Allah bisa diusahakan. Sekarang atau next kita kesini lagi Kita buat bisa harus ada ritualnya memang. Jadi ada ritual khusus di wirid dulu Bisa diminta. sekali 2 kali. Iya. Soalnya nancapnya satu dalam, yang kedua juga lebih dari 1 gitu. Iya, karena mereka kan juga minta sesuatu juga. Nah, itu yang menegosiasi itu.
apa namanya tadi yang punya juga sempat bilang kalau misalnya waktu Dengar nggak? Tapi desibel agak ngebas. Sebelah sana. apa namanya orangnya bilang ini kan ada lantai 3-nya kan bagian belakang. Lantai 3-nya sempat nemuin ada Bangkai. ayam, nggak ada kepalanya. Bangkai ayam. Ya memang buat ritual ini. Ya, nggak tahu ya ayam cemane atau cemana nggak tahu. nggak tahu. Ya, susahnya itu kan soalnya. Jadi bukan yang nempatin itu bukan hanya jin lama atau jin yang sudah dari sebelah yang ngumpul di sini. Enggak, tapi memang ilmu orang itu gitu yang ditanam. Masih bagus dan auranya juga jelek sih. Kalau misalnya memang dibuat istirahat kayaknya bakal ngerusak struktur ini. Panca manusia. Dibuat usaha juga kayaknya nggak cocok, singgup sini tuh. Iya, harus dibuka dulu memang. Harus dibuka dulu, energinya dibuka. Gitu deh. Ya udah. Ya, Ya wis. uji berani dinyali. Uji nyali mah nggak seru di sini kayak kuproy tidur. Iya dong. Iya. Kayak kuproy tidur. Kayak kuli lagi nunggu semen. Ya udah kalau gitu itu aja yang bisa kita bagi sama teman-teman. Mungkin ketika kita ingin melangkahkan kaki coba dipikir berkali-kali gitu, karena meskipun sosok yang beliau yang punya ilmu ini sudah meninggal dan sudah beda alam dengan kita, tapi secara aura dan apa yang dimilikinya masih bersinggungan dengan manusia, dan itu yang bisa jadi itu merugikan. Lebih banyak merugikan ya daripada menguntungkan. Mungkin next kita bakal mungkin ya sangat terlalu dekat. Mungkin banget kita bakal main ke Blitar. Di sana mungkin kalau bisa di sana ada makam gantung katanya. Jadi menarik. orang-orang yang punya ilmu makamnya tuh nggak boleh bersentuhan dengan tanah. Katanya kalau bersentuhan dengan tanah hidup lagi cuy. Rawa rontek atau apa gitu. Tahu saya. Iya. Ya udah kalau gitu baik, terima kasih buat teman-teman. Intinya jangan pernah merugikan diri Merokok sendiri di lah. SPBU. Iya, itu Jangan pernah. pasti. Jangan meludahi gubernur juga pasti. Maksudnya kalau mau berbuat sesuatu dipikir dampaknya sepanjang mungkin. Kalau mau beli rumah ya panggil kita dulu. Nah, ada sebidang tanah kosong ini. Enggak sih, kayaknya aku enggak ikut. Panggil Mas Andi aja. Baik, itu aja mungkin yang bisa kita bagi buat teman-teman yang percaya silahkan, buat teman-teman yang nggak percaya juga nggak peduli Anda. Iya. Tapi untuk yang punya aman ya. Oke, Aman ya? Suaranya nggak mau kedengeran. Iya, nggak mau kedengeran ya. Dasar aurat. Oh iya. Aurat suara. Cewek. Enggak dong. Kan suara wanita aurat cuy. Iya. Ya udah kalau gitu. Itu aja dari kami. Jangan kemana-mana. Tetap di channel Jangan Takut di Tempat Horor. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Harus yang awal.